Ya, panggil yang lebih ahli lagi. Bantu Ma ataukah siapa lagi yang lebih ahli? Ustaz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Ya, sehat Bang Juma. Mau lanjutkan lagi, silakan. Ya, silakan dilanjut nanti. Gini, kalau misalnya Ustaz Pak Wafi Ibnu ada tak? Kalam, Ustaz Wafi itu lebih cerdas. Dengan enggak, Ustaz ada Bang Juma ini. juga cerdas. Gimana? Ibnu Kalam, Siapakah yang berbicara sekarang? Indadina indallahi hanif. oke, dilanjut. Coba tanya Ustaz Wafi, apakah ada seperti itu? Ya silahkan. Atau tanya NU, kalau silakan. tidak Di mana ada yang ada seperti yang arti siapa yang sampaikan, Bukan begitu. saya Kalau bersedia. ini Pak Kalam, kalau wattabi millata Ibrahim, milah di situ harusnya disandingkan kepada walantar doa angkal Yahudi hatta tetabi millatahum gitu. Sama ada milahnya di situ. Ya, Baru kita dinamakan berbeda di milah situ, itu Pak. apa? Yang kalau saya menjelaskan milat Ibrahim itu apa yang caranya. pernah dilakukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah salat. Kalau memang mau menganggap Nabi Ibrahim bertauhid, mau menyandingkan milah Nabi dengan Ibrahim anjing, berkurban, Nabi Ibrahim berhaji. Saran aja Pak, masuk aja ke stand by komedi Pak. silakan lanjutlah. Ya. Kayaknya Begini, Bapak kurang referensi lah. ini Bang Juma sudah hadir ini. Assalamualaikum Ya, Bang Juma. hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu itu Bang Suma. Oh ya. Suara saya Ini kedengaran nih. Tahu. Bagus suaranya Bang Juma. Bagus. Ya. Mungkin mau dialog Oke, dulu lanjut. sama Ibnu Kalam gimana? Ya, coba kau tanya Bang Suma, apakah ada versi Ibnu Mas'ud? Bahas apa ini? Ya ini Halo? tadi tentang Cek. ini. Ya ini tentang Jadi mari kita jadikan Ustaz Suma itu sebagai hakim. Gini Ustaz, ya. Gini. Tadi saya tanya, Pak Kalam agamanya apa? Nah, katanya Islam. Oke. Islam Mu'tazilah. Kan gitu. Saya bilang, kalau Islam Mu'tazilah itu yang bagaimana? Itu kan. Apakah Islam Mu'tazilah itu mensamakan agama semuanya agama sama apa gimana? Dan itu ke situ mulainya. Sedangkan menurut Islam bahwa agama yang diridhoi hanyalah agama Islam. Karena apa di ayat seterusnya wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbala minhu, kan gitu. Nah, ini dia menyamakan apa? Antin di situ bermakna makrifah di situ mau disandingkan dengan milah. Milah ini lebih luas lagi pembahasannya kan. Itu di situ Ustaz. Ya, lebih baik Ustaz Suma lagi yang bicara, menjelaskan. Iya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Coba siapa rekan apa ini? Ya, begini persoalannya, saya ditanya oleh seseorang. Iya. Dia mengatakan inna dina indallahi Islam. Terus saya tanya, versinya siapa itu? Kan yang saya tahu itu versi Utsman. Apakah begitu juga bunyinya di versi-versi yang lain? Ternyata dia tidak tahu juga bahwa ada versi Al-Quran yang lain, Ibnu Mas'ud. Inna dina indallahil hanif. Nah begitu. Jadi Pak Ustaz saja jelaskan. Iya. Jadi kalau misalnya jujur menjelaskan agama, ya Islam itu kan jalan lurus. Jadi kalau ada di luar Islam, nah itu sudah pasti bukan jalan lurus. Dan kalau berbicara mengenai Islam, berarti itu berbicara mengenai Hanif. Karena Islam itu adalah jalan yang lurus. Makanya iya dijelaskan dulu dalam Al-Quran itu kepada Ibnu Mas'ud. Apakah benar pernyataan saya atau saya berbohong? Yang mana tuh Pak? Maaf saya agak putus-putus. Saya mengatakan inna dina indallahi hanif. Itu versi Ibnu Mas'ud.
sedangkan Utsman inna dina indallahil Islam. Apakah informasi dari saya ini bohong atau benar? Kalau menurut saya, Anda telah mencoba merubah bunyi Al-Quran dengan mengatakan inna dina indallahil hanif. Kalau Bapak mengatakan itu versi Ibnu Mas'ud, ada bukti nggak? Ya tentu ada dong. Anda berani saya. Ya coba di mana itu? Siapa yang mengimani Al-Quran bunyinya seperti itu? Yang saya tahu, kalau Islam itu sudah pasti hanif. Tapi berbicara mengenai hanif, itu sudah pasti berbicara kepada objek yang sebenarnya. Contoh misalnya. Berarti Ibnu Mas'ud benar dong. Oh enggak bisa begitu Pak. Karena hanif itu, menurut hadisnya, Ibnu Mas'ud itu diapresiasi oleh Nabi Muhammad atau tidak? Gimana? Menurut hadis. Kalau Ibnu Mas'ud? Ya. Ya itu jelas karena dia salah satu daripada sahabat yang menuliskan Al-Quran. Kan gitu? Ya, kita sepakat di situ. Kita sepakat. Nah sekarang masalahnya sekarang ini, Bapak ini muncul di tahun 2022. Mengatakan inna dina indallahi hanif. Ya. Apa dasarnya? Bahwa ada peristiwa yang seperti itu pernah terjadi. Bahwa ada yang namanya Ibnu Mas'ud, terus dia punya mazhab, dia tulis inna dina indallahi hanif. Nah, itu tuduhan, Pak. Itu saja arahnya pemikiran saya. Itu tuduhan orang yang ingin kemudian menyelewengkan Al-Quran. Ya, bukan bermaksud menyelewengkan. Saya ingin sama dengan jalan lurus, dan jalan lurus itu adalah Islam itu sendiri. Tapi jadi pernah ada peristiwa ada yang namanya Ibnu Mas'ud, sahabatnya Nabi. Begitu saja, ke situ saja. Iya, saya tahu Ibnu Mas'ud itu kan sahabat. Dan dia juga diperintah untuk menuliskan Al-Quran. Nah sekarang yang jadi bermasalah ini Bapak. Anda membawa-bawa Ibnu Mas'ud. Dan Anda tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran versi Ibnu Mas'ud itu inna dina indallahi hanif. Itu nggak pernah itu terjadi. Oh, kalau saya pernah terjadi. Di situ berbeda kita. Dari mana Anda bisa mengatakan pernah terjadi? Ya dari catatan-catatan. Apa dasarnya Anda mengatakan pernah? Ya dari catatan-catatan sejarah kah, dari catatan itu. Sejarah itu. Coba kita rujuk ke NU, kita jadikan NU sebagai rujukan. Artinya tidak usah diselesaikan malam ini, kita cari lagi nanti dalil-dalilnya apakah betul apa yang saya ucapkan ini. Tidak usah diselesaikan malam ini. Wah, Bang Juma sepertinya kepental. Dia lagi di gunung ini soalnya. Seluruh isi Zoom ini sepakat kalau inna dina indallahil Islam. Begitu kata-katanya dalam Al-Quran, saudaraku. Jadi Anda memelintir Al-Quran. Yang berlaku sekarang ini apa yang ditulis oleh Utsman, yang diperintahkan oleh Utsman, inna dina indallahil Islam. Jadi yang tertulis itu di Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Ya, begitu yang tertulis. Itu yang tersebar secara umum sekarang ini. Terus Anda mengingkari. Kemudian ini Deng Ucin datang kemudian membawa sebuah berita bohong. Di bagian mana ya bohongnya? Perannya. Iya, Bapak. Sebelum menuduh seperti itu, kita rujuk dulu ke NU, Nahdlatul Ulama Indonesia. Bisa buka. Apalagi NU, Anda hanya membawa-bawa NU, Ibnu Mas'ud. Bapak yang harus membawa data. Kita tanya orang NU, apakah informasi saya? Saya orang NU, Pak. Saya orang NU. Nggak ada itu ceritanya dina indallahi hanif. Nggak ada. Meskipun hanif itu adalah sebuah penggambaran tentang agama yang lurus.
Memang betul. Itu berasal dari kata hunafa. Kata ini secara spesifik merujuk pada agama tauhid pra-Islam tapi setelah Islam datang, Allah kemudian mengatakan inna dina indallahil Islam, meliputi semua agama tauhid, meliputi semua ajaran hunafa. Itu. Saya sudah paham ke situ. Saya sudah paham itu. Sekarang Anda mengingkari itu adalah mushaf inna dina indallahil hanif. Anda mau mengingkari. Iya, itu tuduhan Anda, tapi itu nggak ada itu, Pak. Oh, tidak ada. Nah, jadi dilihat bahwa tidak ada. Nggak ada. Ya, tidak ada. Nggak ada, Pak. Tidak ada mushafnya Ibnu Mas'ud. Nah, terkecuali kalau Bapak ingin kemudian ada mushaf Ibnu Mas'ud. Al-Quran versi Ibnu Mas'ud. Ada, Pak. Nah, itu. Ya, ada jelas karena mereka itu adalah para penghafal Quran. Nah, sekarang masalahnya Anda membawa itu mushafnya, emang ada mushaf Ibnu Mas'ud sekarang di tangan Anda? Yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud itu apa? Enggak, begini loh, Pak. Begini loh. Denguceng begini loh. Sekarang yang menjadi rujukan kemudian penyusunan Al-Quran itu siapa? Ibnu Mas'ud atau Said? Said yang disuruh oleh Khalifah Utsman. Said. Halo. Iya, Said. Nah, terus kenapa kemudian Anda membawa-bawa Ibnu Mas'ud? Emang masih ada mushafnya sekarang? Yang telah ada atau tidak ada, saya tidak tahu. Nah, itu dia. Berarti Bapak cuma mengada-ngada. Nah, kalau begitu kita tanya yang lebih tinggi lagi ilmunya lah. Siapa yang Anda ingin tanya? Sementara Al-Quran itu sudah sempurna. Kenapa Bapak ingin merubah Al-Quran? Bapak ini siapa? Saya tidak bermaksud merubah. Saya hanya ingin mempertanyakan bahwa ada Al-Quran yang tertulis inna dina indallahil hanif. Mana Al-Qurannya? Coba tunjukkan di mana Al-Quran itu yang bunyi seperti itu. Saya tidak bisa. Anda kan Anda mengada-ngada, Anda menuduh ini namanya, ini Anda mau fitnah. Anda ingin kemudian menjelek-jelekkan Islam dan ngarang-ngarang cerita. Jadi tadi itu kamu sudah menjawab bahwa ada versi Ibnu Mas'ud. Sekarang mengingkari. Gimana caranya? Iya, memang ada. Dengarkan dulu. Semua sahabat itu menerima Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran dan menuliskan Al-Quran. Yang menjadi permasalahan sekarang ketika Anda menuduh bahwa Ibnu Mas'ud itu menuliskan inna dina indallahil hanif, itu mana buktinya? Saya tidak bisa memberi. Memang sahabat menulis. Nah, kalau begitu Anda cuman pembohong, Anda cuman menuduh. Anda memfitnah berarti, Anda berbicara sesuatu yang tidak benar berarti kalau begitu. Kenapa? Rasul Muhammad SAW memang memerintahkan para sahabatnya untuk menerima Al-Quran dari keempat sahabatnya, diantaranya Ibnu Mas'ud, diantaranya adalah Ubay bin Ka'af dan juga adalah Sa'id. Nah, apakah kemudian ada literasi, ada manuskrip yang menceritakan bahwa Al-Quran itu membicarakan inna dina indallahil hanif? Ada enggak? Atau ini hanya Anda mengada-ngada saja karena Anda adalah tarekat yang enggak jelas. Anda belajar tanpa guru. Belajar tanpa guru. Bagaimana saya bisa tahu kalau tidak ada guru? Iya, Iya, siapa gurunya Bapak? Siapa nama gurunya? Siapa gurunya manusia menurut Al-Quran? Siapa gurunya Bapak manusia? mengarang cerita. Siapa gurunya umat Bapak itu ngarang menurut Al-Quran dan Alkitab? Ya kan Al-Quran jelas mengatakan bahwa ketika engkau tidak tahu tentang Al-Quran, maka tanyalah kepada orang yang lebih tahu, lebih paham. Nah, sekarang Anda belajar Quran dari mana? Itu siapa gurunya? Orang yang lebih tahu itu siapa gurunya? Enggak, saya tanya Anda belajar Quran dari mana? Orang belajar Quran itu harus bersanad. Tidak boleh ngarang-ngarang cerita, Pak. Itu tarekat yang Anda lakukan adalah tarekat yang kemudian Bapak pelajari tanpa bahwa pernyataanmu itu mengatakan tidak ada Ibnu Mas'ud. Saya catat baik-baik dulu. Apa sih ceritanya orang tua ini? Kan bahwa Rasulullah Muhammad SAW. Tunggu, saya catat dulu. Ya udah catat, bawa ke liang kubur sekalian.
Rasulullah mengatakan ambil Al-Quran dari 4 orang. Nanti saya kirimkan linknya kepada yang punya channel ini. Ya, kamu itu belajar Islam dari link. Hei, belajar Islam dari link. Gimana ceritanya Anda belajar Islam? Ibnu Mas'ud itu ada atau tidak ada? Ibnu Mas'ud. Berapa kali harus Anda itu sudah tua? Anda kan belum tuli dan belum pikun. Rasulullah Muhammad SAW justru memerintahkan manusia untuk mengambil Al-Quran dari 4 manusia. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'af. Berarti itu ada hadisnya. Ya, ada. Ada memang. Memang ada. Yang mengatakan tidak ada siapa? Sekarang tulisan tentang Ibnu Mas'ud itu ada atau tidak? Al-Quran versi Ibnu Mas'ud ada. Begini orang tua, begini, Patua, Patua, dengarkan saya Patua. Semua sahabat itu menulis, yang diperintahkan menulis, yang diperintahkan menghafal. Sekarang yang menjadi permasalahan, Anda hanya butuh adakah mushafnya Ibnu Mas'ud? Anda dengan tarekat Anda menuduh Ibnu Mas'ud. Anda menuduh Ibnu Mas'ud menuliskan inna indallahi hanif. Betul? Betul. Nah, sekarang dari mana Anda tahu? Dari literatur. Nenekmu kiper. Dasar orang tua. Literatur. Jadi kalau literatur itu kalau dituliskan untuk menyelewengkan Islam, Anda ikuti gitu? Literatur dan ada hadisnya itu kan memang mendukung itu. Mana hadisnya? Coba. Mana hadisnya? Ada. Apa hadisnya? Ya, nanti saya kirimkanlah hadisnya. Nanti saya kirimkan. Nenekmu kiper. Begini. Baru juga mau belajar. Sudah nuduh. Oke lah. Saya baru mau belajar. Oke. Nah, sekarang karena saya belajar, saya mau tanya, apakah ada Al-Quran versi Ibnu Mas'ud? Nggak ada Al-Quran versi Ibnu Mas'ud, nggak ada. Yang ada itu mushaf. Nggak ada. Iya, nggak ada. Ya, kita deal. Nenekmu kiper, ngapain deal sekali? Emang siapa lu? Kita deal dulu. Enggak, kamu orang tua itu utusan Dajjal yang selalu ingin menyelewengkan ajaran agama Islam. Saya katakan kepada kamu ya orang tua yang sedikit agak error otaknya. Ku bilang samamu, kau sudah mengakui Yesus itu Tuhan kan? Kau bahkan mengatakan dirimu itu kita selesaikan dulu itu Ibnu Mas'ud. Apakah ada Al-Quran versi Ibnu Mas'ud? Berapa kali saya harus bilang samamu, Al-Quran tidak ada versi Ibnu Mas'ud, yang ada itu adalah mushaf. Paham? Kita deal. Tidak ada. Ngapain saya harus deal? Emang lu siapa lo? Ya baiklah. Emang lu siapa? Saya tulis saja Ustaz Suma tidak mengakui adanya Al-Quran versi Ibnu Mas'ud. Yang ada adalah versi Ibnu Mas'ud. Ada seorang tua pikun. Alhamdulillah dapat pahala. Lobano man reasuiko. Begini. Kamu itu merusak Islam kau itu. Kau rusak Islam itu kau. Ya. Ibnu Kalam itu dengar baik-baik tadi. Tahu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan terkait dengan penghinaan, tahu ayatnya. Begini, saya tidak merasa menghina kamu. Kamu kan orang musyrik kayak kamu itu nggak penting. Emang lu siapa? Justru Mu'tazilah itu yang fokus kepada Mu'tazilah bilang aja kau Kristen. Apa donaturnya gereja sudah kurang samamu? Kau bawa Mu'tazilah lagi di sini? Kenapa lari ke situ? Ya kau kan Kristen, kau kan mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Gimana sih kau? Ya itu kan munafik. Bukan Tuhan dalam pengertian. Itu dibedakan. Adonai. Bedakan apa? Kau itu makanya aku bilang kau itu belajar Islam dari mana? Kau belajar Islam kayak begitu modelmu? Yesus adalah Tuhan, dia adalah jelmaan Allah. Nah, nenekmu dari mana yang ngajarkan kau kayak begitu? Kucing? Ya, silakan. Ya, jadi kau harus pahami, ada perintah Rasulullah,
Ambillah bacaan Al-Quran dari 4 orang, Ibnu Mas'ud diantaranya, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz ibnu Jamal, Salim Maula Abu Huzaifah. Itu ada perintah Rasulullah. Dan itu adalah hadisnya sahih. Nah sekarang yang Anda bawa, Anda menuduh Al-Quran, inna dina indallahi hanif. Dengan membawa-bawa Al-Quran versi Mas'ud. Seakan-akan Al-Quran itu ada perbedaan antara Mas'ud, antara Ubay bin Ka'ab, antara Sa'id bin Sabit. Padahal kamu kalau belajar dengan baik, terakhir kemudian Al-Quran itu dibukukan, itu melalui Jarul Ibnu Sa'id bin Sabit. Sa'id bin Sabit berarti ya semua kemudian bacaan itu disatukan. Adapun qiraat sab'ah itu berbeda, itu kaidah bacaan. Tapi kalau Anda mengatakan Hanif dan juga kemudian Islam, Anda gantikan karena adanya proses wahyuan yang diterima oleh Rasulullah lalu kemudian disampaikan kepada Ibnu Mas'ud, itu riwayatnya dari mana? Anda ingin merubah Al-Quran? La ilaha illallah. Loh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah sekarang saya tanya sama saudara ini, Pak Tua ini. Salah enggak kalau Anda mengatakan bahwa benarnya kalau Anda mengatakan bahwa Al-Quran yang benar itu adalah inna dina indallahi hanif? Salah enggak? Salah kalau enggak, saya mengakui bahwa ada persis seperti itu. Yang harus kita turuti apa yang dikeluarkan Utsman dari Sa'id bin Sabit. Nah, terus mana kalau Anda akui, mana coba tunjukkan? Bagaimana caranya ditunjukkan? Nah ini Loh, Anda, begini. Begini. Saudara ini bahaya. Kalau Anda sampai nanti belajar literasi atau ling-ling Ahmadiyah, Anda bisa berubah 1800 derajat. Karena Ahmadiyah itu memiliki konsep yang berbeda. Contoh misalnya Ahmadiyah. Ya, lah Anda kan orang tarekat, Anda kan orang tarekat yang aneh. Ketika berbicara mengenai ada link yang berbicara seperti itu Anda bawa, Anda tampilkan di permukaan, seakan-akan Anda nggak paham bahwa musuh Islam itu ingin menghancurkan Islam dari sisi manapun, termasuk menyisipkan link-link yang seperti ini. Nah sekarang kalau Anda baca linknya Ahmadiyah, mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu betul-betul meninggal dan dikuburkan di India di usia 120 tahun, Anda bisa jadikan itu sebagai acuan. Enggak. Karena Anda belum baca. Karena Anda belum baca. Coba. Kenapa ada India? Saya tidak pernah ngomong begitu bahwa dikuburkan. Ya karena Anda belum baca. Anda kan tidak punya guru, ilmu Anda kan tidak bersanad. Ya. Panduan Anda memahami Islam itu kan dari link-link. Apa yang tertulis itu yang Anda pahami. Saya mau periksa sanadnya ilmu Anda. Ilmu Anda terima dari siapa namanya gurunya Anda? Saya berguru di Kiai Junaid Sulaiman. Nah, Junaid Sulaiman. Terus Junaid Sulaiman berguru kepada siapa? Junaid Sulaiman itu adalah salah satu pendiri pesantren yang kemudian dia pernah belajar di Gontor, lalu kemudian sebelum dia belajar di Gontor, dia belajarnya di Arab Saudi. Anda sendiri belajar di mana? Jadi saya tulis di sini Junaid terus Gontor. Nggak perlu kau tulis. Sekarang saya tanya, siapa gurumu? Kamu bersanad di mana? Siapa namanya kiai yang ngajarin kamu Al-Quran? Sebutkan. Waduh. Saya ingin tahu. Saya belajar di sekolah agama. Sekolah nenek Mukiper. Ini kau mengkritisi Quran. Kau mengajarkan sesuatu tentang Quran, berarti kau harus bersanad ilmumu. Ini belum jelas juga sanadmu. Junaid. Saya jelas. Junaid Sulaiman itu guru saya. Ya, Junaid Sulaiman. Kan belum selesai saya tulis, ngomong. Terus kemudian Junaid Sulaiman memiliki murid yang bertemu langsung dengan saya. Kiai Asis. Ya. Itu kiai yang langsung berguru dengan saya, yang saya berguru langsung ke dia. 6 tahun saya ngikut sama dia. 6 tahun saya mondok sama dia. Ya. Terus Junaid Sulaiman ini gurunya siapa gurunya?
saya sudah ajarkan sama Anda tadi. Beliau berguru di Gontor, kemudian dia lulusan terbaik di Arab Saudi. Berarti belajar pada sumbernya. Nah, kan Anda suka dengan bersanad. Dia pendiri pesantren. Banyak sekali pesantren yang didirikan. Ada di Bone, ada di Palopo, ada di Baru. Nah, kamu sendiri belajar di mana? Ya, begini, Anda lebih unggul. Oleh karena itu Anda... Kamu belajar di mana, Petua? Petua, kau beli buku di pasar, Petua. Habis itu kau baca di bawah pohon. Baru kau mengaku sebagai orang hebat. Dengan tarikatmu. Kau beli buku di pasar. Kau beli buku di pasar. Habis itu kau menggembala sapi di sawahnya orang. Habis itu kau... Sudah. Junaid Sulaiman siapa lagi gurunya di Gontor? Siapa namanya? Ibnu Kalam. Kamu bersanad. Enggak begini. Kalau kita membaca hadis panjang biasa, ada beberapa orang. Sekarang gurunya Ibnu Kalam siapa? Ya kalau saya gurunya biasa-biasa saja Pak, karena sekolah agama. Siapa? 4 tahun Muhammadiyah. Siapa? Di PGA 4 tahun Muhammadiyah. Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah itu ada namanya putusan tarjih. Anda punya? Enggak ada. Enggak saya tahu masalah itu. Ini Muhammadiyah hilang ini. Itu Muhammadiyah. Berarti sekolah tempat saya belajar itu Muhammadiyah hilang. Ada namanya putusan tarjih Muhammadiyah yang harus disepakati. Saya punya ini di rumah. Ya alhamdulillah kalau Bapak punya. Pada waktu saya sekolah itu saya tidak sempat tanya seperti itu. Jangan sebut-sebut Muhammadiyah di situ. Baiklah. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaiika humul muflihun. Itu dasarnya Muhammadiyah. Jangan macam-macam kamu. Ya. Baiklah, saya tidak macam-macam sekarang. Sekarang kita ini apa? Mau apa? Ahli ilmu. Tapi silakan sambut Gurunda. Oi, saya sudah menyampaikan kepada orang Kristen lah yang lebih tahu Alkitab daripada saya. Saya merendahkan diri kepada orang Kristen itu. Astagfirullahaladzim. Orang beli buku di pasar, habis itu dia belajar di bawah pohon sambil gembala sapi, kemudian tampil sebagai orang yang ingin membawa warna baru dalam tubuh Islam. Apalagi gurunya. Aneh kau udah nguceng. Ya, sudah. Orang belajar orang itu lulusan PGA. Baru tidak tahu gurunya. Anda bukan belajar sejarah di sana. Anda tidak belajar kritikal Quran di sana di PGA. Anda diajari proses belajar mengajar di sana di PGA. Ya. Bukan menjadi tampil untuk memberi warna kepada Al-Quran. Kan gitu. Jadi harus dilawan itu hadis sampaikan walaupun satu ayat. Loh, ayat apa yang kau sampaikan, Deng Uceng? Ayat apa yang kau sampaikan? Ayat Al-Quran. Yang mana Al-Quran yang kau buat sendiri? Ini yang saya yang tidak bisa saya perlihatkan. Ini Al-Quran di samping saya ini. Al-Quran siapa yang membuatkan? Al-Quran versi Utsman. Al-Quran versi Utsman. Nah, terus apa yang dituliskan di situ? Ya, inna dina indallahil Hanif. Bukan Islam. Iya. Islam. Jadi sebenarnya arah pembicaraan ini kemana? Diskusi malam ini. Apa yang mau dibicarakan? Saya mau tanya sama Anda, Pak. Salam. Iya, yang lain-lain lagi, yang lain-lain. Ternyata Pak Suma tidak menjelaskan. Saya pikir beliau mau menjelaskan bahwa ada persis. Gini, riwayat tentang Al-Quran atau Mushaf. Biarkan sama Gurunda Suma dulu. Biar dulu sama Gurunda. Nah, ya. Karena Gurunda ini Suma ini terbatas juga dia punya waktu. Ya. Kalau kita mungkin bisa panjang, Bang Juma ini terbatas karena dia ada di gunung ini. Silakan Gurunda. Kalau masih lanjut. Ya karena belum selesai namanya. Jadi teman-teman Ibnu Kalam ini itu nama sebenarnya itu Deng Uceng.
Kenapa dia manggil namanya Ibnu Kalam? Karena dia ingin mengatakan bahwa saya berpikir sampai ke akar-akarnya tentang Islam, tentang Al-Quran. Nah, enggak pernah saya ngomong. Orang ini punya tarekat aneh. Tarekat yang dibuat-buat sendiri. Makanya dia itu lebih cenderung jadi yang itu kamu tuh tarekat aneh-aneh. Tarekat Halawatiyah dia yang lah kamu yang siap Halawatiyah enggak seperti itu. Kau jangan katakan Halawatiyah itu tidak ada di dalam ajarannya kemudian untuk merubah Al-Quran. Iya, lah kau itu sepakat. Mana ada orang Halawatiyah mengaku Yesus itu adalah penjelmaan Allah? Mana ada? Ya, betul. Jangan bawa Halawatiyah. Nggak ada orang Halawatiyah mengaku Yesus sebagai Tuhan, nggak ada. Cuman kau sendiri dan Uceng. Tapi saya terima ilmu dari situ. Iya, tapi kan Halawatiyah nggak ngajarin kamu untuk kemudian menuhankan Yesus. Betul. Kau sendiri yang mau hanya karena donatur. Di mana donatur itu kencang, di situ lagi Tuhanmu. Kalau dari gereja kencang lagi donaturnya, kau dibelikan laptop, kau dibelikan HP, kau dijenguk ketika rumahmu banjir, kau bela-bela lagi ketuhanannya Yesus. Ini sekarang kau mau hancurkan lagi Al-Quran. Entah siapa lagi yang bayar kau. Begini. Padahal kau itu sudah ada nih beberapa bulan itu. Saya pikir kau sudah mati. Kau muncul lagi bikin isu baru. Ada lagi yang suntikan dana. Itu Hadi mengundang saya beberapa kali, dia undang saya. Saya bilang tidak bisa, tidak mau. Tapi diundang lagi. Malam ini, kemarin saja itu 2 undangan. Nah, begini Dang Uceng, kau butuh uang berapa supaya kau diam? Kau tidak bisa muncul lagi berbau Islam. Jadi maksudnya begini, kalau ada yang mengundang saya tidak usah datang begitu. Atau bagaimana misalnya usulan? Nah, kau butuh duit. Kayak mengundang saya apa supaya kau diam, kau jangan menjelek-jelekkan Islam. Ini pertanyaan saya, Dang Uceng, kau butuh uang berapa supaya kau itu tidak mencari-cari sesuatu untuk menjelek-jelekkan Islam demi memuaskan hasrat majikanmu? Kau butuh duit berapa supaya kau diam? Karena kau pun bawa berita seperti ini, kau tidak bisa bertanggungjawabkan. Saya tidak pernah berpikir begitu. Gimana ceritanya? Tim saya pergi di rumahmu, masa kau katakan tidak berani? Tim saya? Tim apa? Tergantung siapa yang kasih donasi, itu lagi yang dibela. Saya kritik orang Kristen. Saya masuk di channelnya. Iya, kamu kritik mereka kalau donasi lagi kurang. Gimana ceritanya? Kamu masih ingat kita pernah berdebat? Kau bela Kristen, kau bela ketuhanan Yesus. Ingat tidak? Iya, harapan saya begini. Saya ingin mereka itu memahami ajaran Kristen awal. Supaya mereka tahu membedakan bahwa Bapak itu bukan anak. Ya, tapi buktinya kan? Ya, buktinya saudara mengakui ketuhanan Yesus. Jadi itu kesempatan saya bicara terkait masalah itu. Kenapa saya sering membela-bela Kristen? Ya, saya ingin mereka itu memahami eternity itu subordinasi. Jadi ada ketidaksetaraan. Begitu. Tapi buktinya kamu bela ketuhanan Yesus. Ya, Tuhan itu kan Lord, bukan Allah. Yang Kristen pahami, Yesus itu Tuhan. Kristen itu Allah. Katanya kau punya Bible. Di Bible-nya kan itu jelas tertulis. Dan bahkan kita sering berdebat bahwasanya lebih duluan mereka menggunakan kata Allah daripada Islam. Saya akui itu. Nah, orang terus itu terus kenapa kau katakan itu? Terus kenapa ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Allah menjelma jadi manusia, kenapa justru kau katakan itu benar? Pernahkah saya ngomong begitu? Lah, masih kau ingat waktu kau suruh saya cium tanganmu? Lupa? Omongan saya tolong diingatkan apa yang saya omongkan waktu itu. Nah, kamu sama Bu Uti berdebat dengan saya waktu itu. Kau katakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bangku itu kok. Tidak berani saya. Yesus itu Allah itu sendiri, itu Anas. Justru Anas itulah lah kadang para laki kalau innallaha Isa bin Maryam. Lalu
Lalu kemudian Itulah yang endingnya, dipahami oleh Ibu Uti. Maka saya pernah ngomong sama Ibu Uti, jangan kita ya, berdebat. Karena saya Ibu Uti itu pernah berbeda berdebat pendapatnya saya. dengan Bapak ini. Kemudian Bapak mengatakan, saya ingin masuk surga tapi surganya Islam. Saya ini Kristen tapi masuk surganya Islam. Tapi dalam kehidupan saya sama seperti Kristen, tidak beribadah. Kan itu. Nah sekarang saya tanya, waktu saya tanya Anda mengatakan Anda tidak wajib sholat Jumat. Anda lupa? Tidak wajib sholat Jumat. Tidak ingat lagi. Ya sudah, silakan lanjut dari yang lain. Anda yang sudah tua, sudah pikun kayaknya. Sepertinya saya dituduh yang bukan-bukan. Tidak berani saya mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri. Justru itu. Bagaimana ceritanya sementara Anda sudah mengakui menyembah Dia? Gimana ceritanya? Menyembah Dia. Aduh. Alah. Kurang kayak donasinya ini. Banyak, karena saya tidak ingat lagi itu. Donaturnya kurang kayaknya ini. Ya, sepi donatur, sepi betul. Sepi donatur. sepi donatur. Makanya aku bilang. Edison saya cuma 600 ribu, tidak ada perubahan-perubahan. Ya ampun. Pendapatan dari YouTube. Ya sudahlah. Udahlah Pak. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi saya karena saya kan punya bisnis, saya punya usaha. Tapi gini Pak Suma ya, penghamba diluruskan tentang apa tadi loh Bang? Sebentar, Ibnu Kalam tadi ini mencari Ustadz Wafi. Nah ini kebetulan Ustadz Wafi sudah masuk ini Ibnu Kalam ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Waalaikumsalam warahmatullahi, para guru, para gurunda dan lain-lain teman-teman. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya ini sehat, kita sehat semua. Cuma denguceng yang sakit akalnya. Ya, bolehlah. Ya saya yang sakit. Donatur tambah banyak jadi tambah sehat. Ini Ustadz Wafi sudah hadir ini, Ibnu Kalam tadi kan dicari-cari Ustadz Wafinya. Nah, ini mau nanya apa atau mau menyampaikan apa ini, Ibnu Kalam? Silakan. Tidak, justru kan Pak Wafi, Ustadz Wafi ini koreksi saya begitu, karena kan sudah pernah mendengarkan pernyataan saya kan. Di bagian mana saya keliru Pak Ustadz? Apa pertanyaan jenengan? Pernyataannya? Iya kan saya tadi barusan ini membahas masalah Hanif dengan Islam di dalam Al-Quran itu. Iya. Terus kenapa Hanif dengan Islam? Ya saya tidak permasalahkan. Yang saya permasalahkan adanya catatan yang menulis Hanif, ada juga catatan yang menulis Islam. Bunyinya kan Inna dina indallahil Islam. Ibnu Kalam membaca Inna dina indallahil Hanif. Nah, ya gitu maksudnya, Ustaz. Oh, beda Ibnu Kalam. Ya berbeda. Lagi yang dimaksud. Yang berbeda. Yang dimaksud sama Ibnu Kalam. Yang satunya dari Said bin Thabit, kemudian yang satunya dari Ibnu Mas'ud. Iya. Terus apa permasalahan jenengan dalam hal itu? Kalau saya tidak ada masalah, saya ikuti yang Utsman sekarang, yang tak pakai. Inna dina indallahil Islam. Iya. Jenengan ini Muslim atau Kristen? Masih mengaku Muslim, tapi saya bukan Aswaja. Saya Mu'tazilah. Mu'tazilah. Oke, saya coba ke Mu'tazilahan Anda ya. Lebih Mu'tazilah mana Anda dengan saya? Gimana? Ya, silakan Pak. Silakan. Bagaimana pendapat Anda tentang Imam Zamakhsyari? Belum pernah saya buku. Itulah ya pernah juga saya baca-baca sedikit, tapi tidak terlalu mendalam ilmu saya di situ. Apa yang Anda ketahui sejauh ini tentang Imam Zamakhsyari? Tidak, saya langsung ke ilmunya saja. Oh, ilmu. Ya. Misalnya pemahamannya Mu'tazilah itu yang meyakini bahwa firman Allah itu makhluk. Itu aja. Yang seperti itu.
Itu Saya aja. tidak terlalu membahas misalnya yang lain-lainnya. Karena misalnya begini, saya di kitab-kitab suci yang saya baca itu misalnya kitab sucinya orang Hindu, kitab sucinya orang di Cina, di Islam, kemudian di Kristen dan di Yahudi. Yang saya perhatikan itu Tuhan. Apa itu sebenarnya Tuhan kalau menurut mereka itu begitu. Menurut Mu'tazilah Tuhan itu bagaimana Ibnu Kalam? Ya cuma satu dalilnya kalau saya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Saya tidak mengikuti ajaran sifat 20 dengan trilogi tauhid. Dengan sifat 7 dari siapa lagi namanya itu. Saya lupa. Loh, jenengan ini Mu'tazilah cabang yang mana ini? Kok tidak pernah dengar saya yang seperti ini? Jenengan Mu'tazilah yang mana? Dia ini, Dek. Dia tarikat ini, tarikat Batu Nisan. Ya, Batu Nisan, ya. Enggak, karena Bang, aku Mu'tazilah, setelah saya tanyakan Mu'tazilah, ternyata dia tidak tahu gitu loh. Itu makanya aku bilang. Makanya kamu beritahu kepada saya ilmumu tentang Mu'tazilah itu bagaimana supaya Mu'tazilahnya saya ini sempurna. Loh, ini saya sedang berbicara dengan Mu'tazilah, saya Ahlus Sunnah Bang. Cuma kalau Anda mau membahas Mu'tazilah, insya Allah saya sudah baca. Mu'tazilah itu dari A sampai Z. Jenengan tanya yang mana saja kalau Mu'tazilah. Dari teori ilmu usul fikihnya, dari kaidah fikihnya, tauhidnya, kita mulai dari firman Allah makhluk atau bukan makhluk. Nah, itu jenengan mau mengikuti siapa dulu? Mu'tazilah punya ulama juga, ada namanya. Dia ikut gereja itu, Dek. Dia ikut gereja. Oh, dia ikut gereja kalau masalah firman dia ikut gereja itu. Tanya aja, Yesus itu adalah firman yang menjelma jadi manusia. Tidak pernah saya ke gereja, saya tidak tahu gereja, belum pernah masuk ke satu gereja pun. Enggak. Tapi sudah pernah dibaptis. Baptis secara ya. Jujur dong. Cuma di. Udah pernah dibaptis. Ya, udah pernah dibaptis dia gara-gara laptop. Ya. Gara-gara laptop. Ya Allah. Ya, saya meyakini firman Allah itu makhluk gitu. Yang ujung-ujungnya saja itu. Saya tidak makhluk itu maksudnya Yesus gitu. Nah, yang di Al-Qur'an kan antara Mu'tazilah dengan yang lainnya itu kan beda pendapat. Tunggu dulu, jenengan Mu'tazilah yang mana? Kalau kata Bang Zuma jenengan Mu'tazilah yang gereja, beda. Wasil bin Atta. Itu yang saya kagum. Mu'tazilah. Apa sih artinya Mu'tazilah itu Ibnu Kalam? Coba definisi Mu'tazilah itu apa? Orang yang memisahkan diri. Terus, itu aja? Ya, itu aja. Oh, benar berarti kata Bang Zuma. Berarti jenengan Mu'tazilah yang gereja berarti. Ya, baiklah sekarang Mu'tazilah menurut Anda supaya saya juga bisa menilai apakah Anda mempelajarinya itu dengan baik dan benar. Loh, jenengan mau minta Mu'tazilah yang firqah yang mana? Coba sebutkan dulu yang mana, nanti saya sampaikan definisinya. Saya tidak terlalu mempelajarinya itu firqah-firqahnya. Loh, terus gimana Anda mau nanya? Saya mau jawab gimana ini? Kan Mu'tazilah yang mana dulu yang Wasil bin Atta. Wasil bin Atta. Oh, coba Wasil jelaskan bin Atta. Bagaimana pendapatnya Wasil bin Atta tentang karena dia dituduh Mu'tazilah. Loh, Wasil bin Atta itu cuma satu masalahnya itu. Gara-gara dia memisahkan pemahamannya dari gurunya Hasan Al-Basri. Ya, sehingga dia membuat kajian lagi bersama teman-temannya sehingga Hasan Al-Basri mengatakan i'tazala anna al-Wasil bin Atta, menjauh dari kita Wasil bin Atta. Tapi bukan masalah kalam firman Allah itu yang dibahas di Wasil bin Atta itu tentang manzilah baina manzilatain waktu itu. Ya, terkait dengan dosa besar. Bukan. Orang Islam yang dosa besar. Manzilah baina manzilatain. Bagaimana kedudukannya orang Islam yang berdosa besar pada waktu itu yang diperdebatkan. Nah, terus Anda Mu'tazilah yang mana berarti? Apakah benar kata Bang Zuma? Tidak usah pertanyaan itu, karena saya juga tidak tahu. Yang coba dijelaskan lebih lanjut lagi itu. Loh, ini kalau mau cerita Mu'tazilah panjang, guys. Betul, panjang. Iya, guys.
Kalau memang jenengan Wasil bin Ato, Mutazilahnya Wasil bin Ato, dari pertama jenengan diskusi sama Bang Zuma sudah tidak menunjukkan Anda Wasil bin Ato loh. Iya kan tidak mungkin kok saya juga ilmunya semua. Kan yang penting-penting saja yang saya pelajari. Loh. Supaya saya tidak menjadi musyrik. Karena saya tahu bahwa orang Mu'tazilah itu bertauhid. Bagaimana tauhidnya Mu'tazilah, guys? Dia ingin mempelajari tentang tauhid. Apa tauhidnya Mu'tazilah itu gimana, guys? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu pemahamannya yang menarik bagi saya adalah dia membahas tentang firman itu. Bahwa kalau kelompok Mu'tazilah itu memahami firman Allah makhluk. Nah, coba jabarkan maksud Mu'tazilah mengatakan firman Allah itu makhluk itu bagaimana? Itu kalamullah versi pada waktu itu atau... yang saya tahu begini, ya diam. Yang saya tahu itu ceritanya begini. Karena pada waktu itu orang Kristen memahami bahwa firman Allah itu gair makhluk dari kelompok Athanasius. Nah, jadi orang-orang di kelompok Kristen, di kelompok Islam karena mengakui di kelompok Islam itu bahwa Isa itu bukan Tuhan, bukan Allah, maka langsung saja mengeluarkan pernyataan bahwa firman Allah itu makhluk supaya melawan ajaran gitu. Kristen. Enggak gitu. Ajarannya Athanasius. Bang Zuma monitor. Gurunda. Jadi oke, silakan Ustaz. Saya itu usahakan kalau Anda di Islam seharusnya sama dengan ajarannya Arius. Aduh, ini pusing saya ini. Ini Mu'tazilah yang cabang mana ini sebenarnya? Ya enggak usahlah diperdebatkan masalah itu. Anggaplah itu saya tidak tahu. Mu'tazilah cabang Tritunggal. Ya, Mu'tazilah cabang Batu Nisang. Seperti yang dikatakan Ustaz Umar. Sudah. Kok jangan menyerah gitulah, nggak seru nanti. Saya pikir Anda masuk ke sini mau menjelaskan. Loh, tadi Anda mengatakan sebagai Mu'tazilah, makanya saya memposisikan itu pada waktu saya mengatakan panggil itu Ustaz Sofi untuk memposisikan Anda sebagai hakim memutuskan perkara ini. Karena saya berdebat dengan beberapa orang Islam di sini. Penjelasan saya yang bahwa firman Allah itu makhluk, ya tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Karena saya sudah menjelaskan kepada orang-orang Islam yang ada di sini, di ruangan ini. Iya, kemarin saya ulangi sedikit Ustaz tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Di situ kemarin di Zoom-nya JCC berdebat dengan beberapa teman-teman Islam. Itu yang dipertahankan habis-habisan oleh Ibnu Kalam. Ya, saya bersama Pak Dokter di dalam banyak pendapat bahwa Al-Quran itu adalah kalam. Kalam itu artinya bukan makhluk. Itu. Bagaimana pandangan Ustaz tentang hal ini? Tabe, silakan. Alhamdulillah kalau begitu pertanyaannya. Jadi begini, Al-Quran itu memiliki dua definisi. Kalau yang dimaksud Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatih, yang dianggap beribadah dalam membacanya, maka itu makhluk, jelas. Kalau yang dimaksud kalam definisi itu. Tapi kalau yang dimaksud kalam Allah itu adalah suatu sifat ya yang melekat kepada zat Allah dan Allah berfirman dengan sifat tersebut, maka itu bukan makhluk. Jadi yang dibawa malaikat Jibril dari Baitul Izzah sesuai yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu sudah makhluk. Jadi malaikat Jibril itu mengantarkan makhluk dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau yang dimaksud kalam itu sesuatu yang melekat kepada zat Allah, yang mana Allah berfirman dengan hal itu, maka itu bukan makhluk. Itu yang harus difahami. Ya, begitu. Izin bertanya Pak Ustaz. Al-Quran yang melekat pada makhluk itu apakah kadim atau baru?
Al-Quran yang melekat kepada makhluk. Saya tidak menjelaskan Melekat pada Allah. Kan Anda tadi mengatakan Qadim, ya jelas Qadim itu yang kalam itu melekat Allah. pada diri Allah. Apakah kalam itu kadim atau baru? Qadim. Berapa yang kadim di situ? Maksudnya? Berapa kadim di situ? Karena melekat pada diri Allah. Diri Allah kadim dengan melekat itu. Pertanyaannya kurang tepat, Pak. Seharusnya jenengan bertanya begini caranya. Caranya bertanya seharusnya begini. Kalamullah itu ya, Allah itu punya sifat, Pak. Seperti manusia kan punya sifat ya, punya marah, punya dengki dan lain sebagainya. Jadi Allah itu seperti manusia, Pak ya? Tunggu dulu, jangan disimpulkan. Allah seperti manusia. Jangan disimpulkan dulu, belum saya selesai menjelaskan. Baik. Jenengan ingin penjelasan apa mau berdebat? Kalau berdebat sekarang atur timer saja. Enggak. Karena begini, justru Bapak saya undang untuk menjadi hakim. Ya, makanya jangan disimpulkan dulu begitu. Ya, Anda Ustaz yang hebat. Ya, jangan disimpulkan dulu, saya jelaskan, nanti Anda tanggapi, gitu ya? Ya. Pakat. Ya, jadi yang ditanyakan Anda adalah kalam Allah, ya firman Allah yang melekat menjadi sifat Allah, yang melekat dengan zat Allah. Maka itu qadim, gitu. Seharusnya Anda bertanya begini caranya, qadimnya itu sejak kapan? Nah, gitu. Apakah sejak zat Allah ada atau ada permulaannya atau bagaimana? Nanti saya akan jawab bahwa yang namanya qadim itu juga azali dan baqo ya. Jadi sifat Allah itu yang kita bahas adalah kalam ya. Kalam ini yang melekat kepada zat Allah. Yang pertama azali, qadim, la awwalalahu, tidak ada awalnya. Sebagaimana zat Allah tidak berawal. Dan juga baqo, kekal, tidak ada akhirnya. Beda dengan Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna itu namanya sifat fil af'al. Ya, sifat pekerjaan Allah. Kalau Asmaul Husna itu ada permulaannya tapi baqo, kekal. Kalau sifat 20 itu qadim, tidak ada awalnya dan juga kekal. Gitu Pak, termasuk kalam. Monggo ditanggapi. Ya, jadi pertanyaannya sama tadi Mas Itra. Yang berapa yang kadim pada, karena Anda mengatakan menempel pada zat Allah. Jadi berapa yang kadim? Zat itu, atau firman? Berapa yang qadim? Gimana ya pertanyaannya ya? Kok bisa berapa itu? Kan Anda mengatakan melekat pada diri Anda sifat kalam itu. Jadi sifat pada kalam Allah itu qadim dengan zat Allah. Ya, kok ada berapa itu dari mana? Pertanyaan berapa itu loh? Karena Anda mengatakan melengket. Melekat kepada melekat pada diri Allah. Ya. Jadi pada terus diri berapanya Allah itu apa kalam maksudnya? Pada diri Allah ada sifat kalam melekat. Apakah terus sifat kalam melekat ini qadim, sama kadimnya dengan zat? Iya, sama lah. Berarti dua yang kadim. Loh, sudah melekat barusan kok. Satu. Kalau melekat itu gimana, Pak? Kan satu kok masih dibagi dua, gimana? Sifat melekat. Kalau menurut Anda saya dari bisa membagi Anda dua itu dari mana gitu loh. Ada dua hipostasis di situ. Kata zat siapa itu? Saya tidak menyimpulkan di sana loh ya. Saya tidak menyimpulkan seperti itu kesimpulan Anda loh ya. Ya. Saya mengatakan segala sifat kesempurnaan. Pak Ustaz, bukan saya menyimpulkan. Saya hanya bertanya berapa yang qadim. Satu lah yang qadim. Satunya. Yang satu itu yang mana yang qadim? Zat atau sifat? Loh, sifat ini kan sudah melekat di zat, Pak. Jenengan gini loh. Ini perumpamaan ya. Saya bukan menyamakan, hanya perumpamaan. Saya kasih logika biar Anda masuk gini loh. Anda memiliki sifat marah kan ya. Punya sifat marah. Lah, sifat marah itu kan melekat kepada diri Anda. Ngapain masih dibagi dua seolah-olah ada dua pribadi? Itu jadi, salah. Jadi itu Allah seperti saya. Jadi Allah itu seperti saya. Saya tidak mengatakan seperti. Tadi Bapak ngomong. Itu perumpamaan. Saya kasih logika biar Anda masuk gitu loh. Bagaimana Anda mengatakan antara Anda dengan sifat marah Anda itu berbeda seolah-olah dua pribadi? Itu kan pertanyaan blunder namanya. Bukan pribadi, saya tidak mengatakan pribadi, tapi saya mengatakan sifat ini. Loh, qadim itu dalam bahasa Arab, qadim itu apa sih?
Isim fi'il apa huruf? Qadim itu ya kekal. Tunggu dulu, saya katakan anunya dulu. Apa bahasa Arabnya dulu? Qadim itu isim fi'il apa huruf? Saya tidak tahu. Nah, seharusnya jenengan harus tahu dulu. Pertanyaan saya lagi, ini kalau yang kata-kata fi'il, berapa sifat yang melekat pada diri Allah? Tidak masuk, Pak. Pertanyaan jenengan salah itu. Bukan yang 20 itu. Loh, yang 20 itu sifat yang 20. sudah melekat. Kalau sudah melekat, ya, maka itu namanya qadim. Tidak perlu dibagi-bagi. Berarti ada banyak qadim dong. Tidak, karena sudah melekat gitu loh. Ada susu, ada kopi, dicampur jadi satu. Ngapain mau dibagi dua lagi, Wan, sudah jadi satu? Jadi di dalam satu itu ada beberapa masalah di situ. Gimana sih? Kan ada susu, ada kopi. Ada susu, ada kopi, ada gula, ada air. Ketika susu dan kopi itu sudah jadi satu, bisa nggak dibagi dua lagi? Tapi masih bisa dikenal. Loh, kok masih bisa? Pertanyaan saya bisa dikenal bahwa rasa manis bisa. Begini, masih bisa dikenal, ada kopi di situ, ada gula, ada air. Berarti ada tiga hipostasis. Apakah kalau namanya ya jelas, kan sudah saya bedakan, Mas. Sudah saya bedakan. Allah itu punya sifat. Iya, sifat. Allah itu punya sifat. Nah, kalau Mu'tazilah itu dia mengesampingkan. Iya, Bang. Dikesampingkan. Siapkan botrek. Iya, ini saya ngajari anak TK pelajaran biologi, Bang. Ya, silakan. Anda mengajari anak TK. Silakan. Siapkan botreks kalau dia halus sama dia. Jadi sifat kalam. Selain sifat kalam kan ada lagi sifat mendengar, melihat. Apakah melengket-lengket semua pada diri Allah? Pada zat itu? Gini, Pak, ya. Sebenarnya saya salah ketika menjawab pertanyaan jenengan ini. Kenapa salah? Karena ketika anak kelas 2 SD sudah belajar biologi, itu udah akan mudeng. Nggak nyambung, tahu nggak? Tadi saya tanyakan qadim itu isim fi'il apa huruf, jenengan langsung bilang nggak tahu. Jadi gimana cara saya nerangkannya gitu loh? Antara sifat dan zat ini Anda nggak paham berarti. Dari nol berarti. Bukan dari nol ya, dari bawah nol jenengan ini gitu loh. Mungkin jenengan ngaji dulu lah gitu. Mungkin ngaji apa? Surah Fatihah dulu. Nanti apa namanya itu baca Quran dulu, dijawab, bahasa Arab dulu. Yang sifat-sifat itu masalah sifat-sifat. Kan Anda mengatakan melekat. Anda bertanya. Itu kan tidak bisa otak saya menerima. Karena ada beberapa macam sifat. Misalnya sifat melihat, sifat mendengar, mengetahui. Apakah sifat-sifat ini melekat semua pada Tuhan? Dan apakah itu semuanya qadim? Jadi berapa qadim? Gimana ini? Pertanyaan mudah dijawab. Pertanyaannya mudah, Pak. Tapi saya jelaskan ke jenengan gagal paham gitu loh. Makanya kalau yang saya paham misalnya kalau melihat itu kan af'al, perbuatan. Kemana itu, Pak? Aduh, jauh ini. Ada berapa yang kekal di dalam diri Allah? Tunggu. Jenengan memahami Allah itu punya berapa macam sifat? Tunggu, sifat Allah itu dibagi jadi berapa, Pak? Setahu jenengan. Yang saya pernah pelajari itu sifat 20. Sekarang Idrus Ramli menjelaskan sifat 50. Aduh. Kan itu Imam Asy'ari. Jauh ini, Pak. Jauh. Jadi Anda tidak percaya Imam Asy'ari sifat 20 pelajarannya? Ibnu Kalam, saya tanya sedikit. Saya murid ini. Itu 20 itu dibagi berapa kriteria? Begini, sifat 20 itu melekat pada diri Allah atau bagaimana? Iya, enggak, saya tanya dulu. Sifat nafsi itu apa? Saya enggak tahu sifat nafsi apa sekarang. Kau memang kan tidak tahu. Kan saya begini, saya taman kanak-kanak, Anda dosen. Sekarang taman kanak-kanak ini bertanya. Sifat ma'ani apa? Ya. Anak-anak itu bertanya itu berapa begini, kalau saya itu kan manusia, bukan mudah dipelajari. Sifat saya manusia. Saya manusia jadi gampang menjawabnya. Tapi kalau Allah, Anda mengatakan sifat-sifat, itu berapa? Dibuka juga anunya saya, videonya dibuka. Saya juga mau kasih lihat muka.
Kenapa tidak bisa terbuka video saya? Supaya Pak YP melihat muka saya, mengenal juga. Sudah ditutup oleh Allah. Gini Pak, jenengan Ya, ternyata Pak. gak paham sifat Allah terbagi jadi berapa itu jenengan Ya, gak paham. berarti Gimana Anda juga saya tidak mau paham menjelaskan karena ini? ada teori, ada teori begini. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan kepada orang lain, berarti Anda juga tidak paham. Nah itu yang saya tahu. Kalau Berarti- sesuatu itu kita tahu, kita harus mampu. Waduh, kacau ini, kacau ini. Nah, jadi sama-sama tidak tahu. Karena yang saya tahu juga itu, kalau kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain, lantas tidak bisa memberikan pengertian kepada orang, berarti Anda juga tidak tahu. Oh, berarti kalau Ya. ada guru SMA ngajari biologi ke anak TK-nya tidak paham-paham, berarti gurunya juga gak paham gitu ya? Ya, dia tidak mampu memberikan pemahaman kepada anak-anak. Jadi yang hebat itu, kalau orang itu mampu memberikan pemahaman kepada orang lain, di mana orang lain itu paham. Iya, Itu iya, yang iya. hebat. iya. Padahal kalau menurut saya Pak, bukan gurunya yang nggak paham, tapi anak Dinda si Wafi. TK ini. Dinda Gimana, Wafi Bang? coba ditanya sama orang tua ini, Allah itu berapa pribadi, coba tanya. Iya, berapa pribadi Allah Pak? bukan pribadi, Allah itu roh. Allah bukan pribadi, Allah itu roh. Itu coba lihat. Kata siapa Allah itu roh? Kan Pak? Nabi Isa yang mengatakan di dalam Alkitab, di dalam Injil. Jenengan mau nanya Islam apa nanya Bible sih? Aduh. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu Bilang begini. dia ini Krislam. Ya, begini. Krislam Kalau dia di ini. dalam, ya nanti saya kirimkan linknya, bahayanya kalau kita Iya, tidak link percaya lagi. kitab-kitab sebelumnya, nanti saya kirimkan Al-Quran. Link lagi link. Disunat aja dulu Pak Ibnu Kalam, disunat aja Pak, pakai kapak mau. Sudah, saya sudah disunat, sudah. Enggak, dihilangin kepalanya biar bisa berfungsi lebih baik. Begini. Di dalam Al-Quran, Allah itu kan ada di dalam Al-Quran itu Allah yang zahir dengan Allah yang batin. Jadi sama saja, batin dengan roh itu kan beda-beda tipis. Loh, kok Allah yang bisa gitu zahir loh? dengan Allah yang Ini, batin. Tambah lucu dia. Saya punya kamus ini Pak ya. Kamus bahasa Indonesia Ya, Arab ini. Begini Pak Suma, biar Ini biar kamu dulu saya. Pak Wafi, biar dulu Pak Ustadz menjawab. Jangan dulu Ya, diganggu. ini saya punya kamus bahasa Arab ya. Mana di sini ada keterangan Ya roh saya itu sama dengan batin sumbang beda tipis ketawa itu aja di mana? Pak. Yang mengganggu konsentrasi lah. Enggak. Biarkan dulu saya bicara dengan Pak Ustadz. Ini saya ada punya kitab ilmu kalam membahas Mu'tazilah dan Asy'ariyah, Pak. Ya. Pertanyaan Anda enggak ada dari di kulit aja enggak ada gitu loh. Termasuk firman Allah makhluk atau bukan makhluk? Tidak ditulis di situ, tidak dibahas di situ. Ada kalau itu di sini. Tapi pertanyaan Anda itu enggak nyambung. Enggak nyambung bagaimana maksudnya enggak nyambung? Jenengan saya tanyakan barusan sifat Allah terbagi jadi berapa, Anda bilang 20. Sejak bilang 20 itu sudah gak nyambung sama sekali, Pak, gitu loh. Oh, jadi seharusnya yang nyambung itu yang bagaimana? Kalau menurut Seharusnya Anda? jenengan jawab, saya kasih tahu ya jawabannya ya. Ini khusus Ya, ya. khusus kepada jenengan aja ini. Jangan Ya, kasih ya. tahu yang lain ya. Jadi sifat Allah itu terbagi menjadi dua, Pak. Ada sifat fil dzat, ada sifat fil af'al. Ada sifat yang melekat kepada zat Allah, ada sifat yang berkaitan dengan pekerjaan Allah. Itu ilmu kalam. Baik Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah memahaminya begitu. Ini saya kasih tahu khusus Anda ya, jangan kasih tahu yang lain. Terus. Dulu, sifat yang melekat pada Allah itu kadim atau tidak? Nah, ulang lagi ini akhirnya. Ya, Qadim. karena memang pertanyaannya, karena memang itu sangat menarik bagi saya. Karena kalau saya hanya ada satu yang kadim, hanya Allah, hanya zat Allah. Lah. Tunggu, Jadi Pak. sifat itu saya kesampingkan, termasuk nama. Jadi kalau saya itu hilangkan namanya Tuhan, nama Allah. Ketika Anda lahir, paham. Pak ya. Ketika Paham Anda kira-kira. lahir, pertama Anda lahir, itu sifat-sifat kemanusiaan sudah ada pada diri Anda atau masih jadi dua gitu? Anda Yang berpisah, dijelaskan nanti Anda Allah. sudah Jangan balik, manusia yang baru dijelaskan. menyatu begitu. Jangan manusia yang dijelaskan, jelaskanlah Allah.
Loh, saya pakai logika ini loh. Logika manusia aja jenengan enggak bisa, apalagi Allah gitu loh. Kalau logika manusia gampang Pak, kan kita bisa tahu semua bahwa kita bersifat-sifat begini. Gampang-gampang gimana? Begini. Baiklah, untuk memahami pertanyaan saya itu begini. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah sifat-sifat itu sudah ada? Misalnya sifat kalam. Ada. Jadi pada waktu sebelum alam semesta diciptakan, apakah Allah itu bernama Allah? Iya. Berarti sudah ada bahasa, karena Allah itu berbahasa Arab, berarti Allah berbahasa Arab pada mulanya. Kata siapa Allah itu bahasa Arab, Pak? Kan Allah itu bahasa Arab. Kata siapa? Kata siapa? Di dalam Al-Quran Allah. Namanya Tuhan. Jadi apakah nama ini sudah ada sebelum alam semesta diciptakan? Berarti di Bible juga ada Pak ya? Krislam dia tolong ini. Pak Sumadi diam dulu karena saya mau tanya. Sebelum alam semesta diciptakan, apakah nama itu sudah melekat pada diri Allah? Bang Zuma Alfamart buka ada Bang, saya mau beli bot drag Bang. Ajak main kelereng aja. Allah itu tidak punya awal. Allah itu tidak punya awal. Dijawab. Apakah dia bukan makhluk gitu loh. Sebelum alam semesta diciptakan. Sebelum Allah alam tidak semesta punya diciptakan, apakah nama itu sudah melengket pada zat Allah? Lah iya. Nanti diketahui bahwa Allah adalah Allah setelah ada pribadi-pribadi yang baru. Nah, berarti ada siapa dua yang baru itu? Siapa yang kekal itu? Zat. Berarti ada dua yang nama Aduh. Gimana ceritanya ini? Ya, berarti ada dua yang kekal. Namanya. Enggak, sekarang begini. Nama Bapak ini kan Daeng Uceng. Apakah Daeng Uceng dengan Anda ini dua? Kita bicarakan. Enggak, saya tanya dulu. Anda kan enggak ada sanad ilmu. Sekarang saya tanya, apakah Daeng Uceng dengan Anda itu dua pribadi? Kan Allah itu laisa kami sendiri. Kutanya Ki dulu Pak, kutanya Ki dulu. Pakan jaki ono. Ya. Nama ta Daeng Uceng dengan kita sendiri, apakah dua pribadi yang berbeda? Satu pribadi. Ya udah, telan itu. Itu bisa paham. Ya, sekarang pertanyaan, sebelum alam semesta diciptakan, apakah semua sifat-sifat itu sudah ada pada diri Allah? Oh jelas. Pasti. Lah, Allah itulah sifat itu sendiri. Allah itulah sifat itu sendiri. Gimana ceritanya? Sifat yang disifati oleh Allah itulah sifat Tuhan. Kalau sifat itu tidak ada pada diri Tuhan, tidak ada pada diri Allah, berarti dia bukan Tuhan. Nah sekarang, apakah Allah itu Tuhan baru atau Tuhan dari sononya memang? Ayo. Jadi enggak, saya tanya dulu Bapak. Apakah Allah itu Tuhan baru atau memang dari sananya itu adalah Tuhan? Sebelum alam semesta diciptakan, sifat-sifat itu sudah melekat pada Tuhan. Sudah melekat pada Allah. Termasuk nama itu. Anda paham. Terus kenapa Anda tanyakan lagi? Pertanyaan berikutnya, berapa yang kekal? Gini Kang Ustadz Juma tadi nggak dengar. Jadi sebelum Allah diciptakan. Jadi Allah itu sudah memiliki sifat pada dirinya sendiri. Kenapa dia disebut pencipta langit dan bumi? Karena itu sifatnya dia. Kenapa dikatakan dia maha kuasa? Karena itu sifatnya dia. Kenapa dikatakan dia maha pencipta? Karena itu sifatnya dia. Maha perkasa karena memang itu sifatnya. Sifat yang ada pada dirinya sehingga dia dikatakan sebagai pencipta. Berapa jumlah sifat yang dari awal itu, yang sejak dari awal? Berapa jumlah sifatnya? Sifat mendengar, banyak banget Pak. Segala sifat kesempurnaan itu dimiliki Allah Pak. Segala sifat yang berkaitan dengan kesempurnaan itu semuanya ada pada Allah. Jadi Allah sebelum ngasih Anda makan, itu Allah sudah zat pemberi makan gitu loh. Ya, termasuk sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Loh, kita mau bahas sifat fidzat apa sifat fil af'al sih? Aduh, bingung saya ini. Jadi sebelum alam semesta diciptakan, siapa yang dilihat Tuhan? Loh, gimana sih pertanyaan kok dijawab sendiri itu loh? Sebelum alam semesta diciptakan, siapa Allah sudah maha melihat. Allah sudah maha mengetahui. Ya jelas lah Pak.
Emangnya Allah Yesus gitu? Harus ujuk-ujuk lahir dulu. Kalau lapar makan dulu gitu. Yesus itu Tuhan, bukan Allah. Aduh, ini. Ya, beri juga kesempatan saya menjawab. Menjelaskan tentang tauhidnya Mu'tazilah menurut versi saya. Menurut versi Batu Nisan. Ya, jangan bawa-bawa Mu'tazilah lah kalau versi jenengan. Mu'tazilah punya versi begitu, sendiri. Apa namanya kalau saya? Tarekat mau diberi nama apa? Jenengan ini berarti torekot Mbak. Sebenarnya ala farhatiyah gitu loh. Ya, torekot ala farhatiyah. Torekot karpe dewe bahasa Arabnya itu. Nah, sekarang Allah menurut saya itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi selama ini kita masih memberi tarekat nama, ini tarekat seenak dewe. Nah, sekarang begini pertanyaannya supaya lebih mudah menjawabnya. Pak Jokowi Pak, itu punya nama dong tidak? Pak. Pak, kirim alamat, saya mau ngirim bodrek ini Pak. Saya itu berkesimpulan begini, Anda masih mensamakan Allah dengan manusia. Begitu kesimpulan saya setelah mendengar. Iya. Karena misalnya saya mengambil logikanya begini, Pak Jokowi itu punya nama kan, sedangkan putara si denguce. Laisa kamitslihi. Jadi Allah itu pernah tidak punya nama. Karena kalau kita memberikan nama pada zaman awal itu sebelum alam semesta diciptakan, berarti tidak memenuhi kriteria laisa kamitslihi syai'un. Termasuk sifat-sifat itu. Jadi bagi saya itu Allah itu Maha Pencipta, termasuk. Iya Pak, Anda paling benar, Maha benar Bapak Ibnu Kalam atas segala firman-Nya gitu sudah. Ya kita berbeda memahami. Jadi bagi saya yang kekal itu zat Allah. Jadi nama itu diciptakan. Termasuk bahasa Arab namanya Allah di dalam Al-Quran Allah. Kalau di perjanjian lama Yahwa. Itulah nama aku yang abadi. Iya dah, terserah jenengan dah. Ya, bukan terserah, kita berbeda. Jadi kita simpulkan saja karena kita mau Bukannya Bapak mengakui bahwa nama Tuhan pencipta dan bumi itu Yesus. Nah, itu untuk orang Kristen, untuk orang berubah lagi. Begini, untuk orang Kristen, untuk orang Hindu itu Brahmana. Bapak berubah lagi. Untuk orang Cina itu namanya Tao. Bukan berubah, enggak berubah saya. Katanya Yahshua HaMashiach itu pencipta langit dan bumi, gimana sih? Berubah lagi ya? Alah saya dulu Iya, kalau Tuhannya Cina itu namanya Tao, kalau Bapak namanya Sok Tao gitu loh. Bukan Tao, kalau dia ini Tauco. Ya kita simpulkan saja. Ya sudah simpulkan sendiri Pak. Oh iya, kita berbeda ya. Jadi bagi saya itu sebelum alam semesta diciptakan, yang maha ada itu tidak mempunyai nama, tidak mempunyai sifat-sifat. Jadi nama dan sifat-sifat itu diciptakan. Jadi yang kekal itu hanya satu, zat Allah yang maha pencipta. Kita sama Pak, sama-sama keturunan Nabi Adam. Cuma saya jadi jalur Nabi Musa, jenengan dari Fir'aun gitu. Oh begitu, ya. Nanti keputusan yang maha adil yang memutuskan di akhirat. Iya Pak. Nah, itu kan. Nanti yang menghakimi Bapak siapa? Yesus. Yang menghakimi Bapak nanti. Yang menilai yang menghakimi itu nanti Yesus. Begini, yang menilai itu Allah, yang apakah saya yang benar atau Anda yang benar. Bukan manusia. Terus yang menghakimi Anda Yesus. Yang menghakimi itu Allah. Bukan Yesus. Kalau di Kristen itu yang menghakimi ya Yesus, mereka percaya begitu. Tapi harus ada perbedaan antara begini. Sudah pernah dibaptis Anda. Harus ada perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen, jangan disamakan. Nah justru Bapak yang menyamakan. Membedakan. Makanya Anda itu agamanya Krislam. Saya menjelaskan perbedaan. Islam. Berbeda. Iya,
Dia ini Islam ini deh, dia ini agama tahu tapi ngaco. Iya, itu bagus loh Pak, nama dari saya barusan itu. Jadi jenengan membuat mazhab namanya Ala Farhatiyah. Itu bahasa Arab Pak, artinya karpe diewe. Pak Ucen, Ucen. Manang kecil tahu menapa maling ya sengi donasi. Tidak ada hubungannya donasi. Orang Nah, kan keyakinan Bapak tergantung donasi. Kalau donasinya dari Islam ke Islaman, donasinya dari Kristen ke Kristenan. Itulah sebabnya antara Uti Watumena dengan saya agak renggang karena saya mengkritik dia punya ilmu. Tapi bukannya sudah pernah jadian? Berarti saya mengkritik pendapatnya Pak Bombong. Ini dalilnya imanuhu biamplopihim. Itu Pak Deng Uceng ini bukannya mau di ruqyah, bukan, dia mau disuruh mandi 7 rupa bunga, 7 sumur, baru disunat ulang, gitu ya Deng Uceng? Terserah. Yang jelas saya tidak mau. Gak mau lagi suruh. Begini, Bapak ndak suruh lagi saya cium tangan. Oh, masih mendendam sama saya. Enggak. Tidak, lucu aja. Ya, saya ingat itu. Pernah saya berdebat dengan Anda, terus saya lupakan saja. Allahu Akbar. Halawatnya sebenarnya Gurunda ini ya. Halawat ya. Halawatnya enggak begitu, Kanda. Ya, saya tahu kan halawatnya itu zikirnya itu sampai ini kebetulan tetanggaku halawatnya. Halawatnya itu yang mirip joget-joget. Iya. Rate. Tapi salat Jumat, salat duhur selesai Jumat ya, Ibnu Kalam? Saya enggak salat duhur di waktu hari Jumat, Pak. Tidak ikuti halawat ya? Enggak. Tapi saya lihat di masjidnya di Maros itu banyak yang salat duhur dulu baru salat Jumat. Enggak, salat Jumat dulu baru duhur. Salat Jumat dulu baru salat duhur. Tapi kenapa kau tidak taat? Saya di masjidnya itu, masjid rayanya Maros. Kau tidak taat sama gurumu? Kacau gurumu. Kau kan aliran halawat ya? Iya, saya tidak ikuti lagi aliran itu. Oh iya. Aliran apa sekarang yang diikuti? Ku bilang dia sekarang itu Krislam. Kristen kapal selam. Aduh Allah. Ya, sorry lah kalau masih ingat itu. Ini. Sorry, kalau masih ingat itu cium tangan, sorry lah. Atau ada simpan di hati. Atau simpan di hati. Ada ilmu cuma candaan saja itu Deng Uceng. Deng Uceng, engkau di sengeta metandre. Teruntuk di pengelatala. Enggak. Orang-orang Mu'tazilah enggak mau memahami seperti itu. Itulah yang saya hindari. Makanya saya katakan, laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Saya tidak mau membandingkan dengan manusia. Iya. Jadi kalau saya menggambarkan tentang Allah itu tidak pada awalnya itu tidak bernama. Jadi pada nama saat itu Allah, contoh, pada saat Allah Sang Halik ya pencipta, dari tiada menjadi ada enggak manusia yang bisa mencipta dari tiada menjadi ada? Ada, bisa kasih contoh satu? Adakah manusia yang bagaimana, Pak? Mencipta dari tiada menjadi ada. Tidak satu ada. Biji beras saja, satu biji beras, satu butir beras. Ya, hanya Allah yang Maha Pencipta. Nah, kenapa kalau Maha Pencipta disematkan pada Allah, kita bilang sama dengan makhluk? Karena tidak ada yang menyamai Allah. Iya, tidak sama. Manusia kan tidak ada yang pernah mencipta beras. Tidak ada yang mencipta beras. Iya, tidak ada mencipta. Artinya maksudnya Allah mampu mencipta dari tiada menjadi ada. Ada enggak manusia yang mampu? Tidak ada. Makanya maha pencipta. Ya, kalau manusia Allah hanya berkarya. Jadi bagi saya itu Allah itu Maha Pencipta, itu saja.
Allah Maha Pencipta dan memerintah. Itu tertulis di dalam Al-Quran. Oke, Maha Pencipta itu kadim bersama Allah atau tidak? Kadim bersama Allah, ya itulah yang saya pahami. Itulah yang kadim. Itulah sifat yang kalau saya. Kadim bersama Allah, apakah Maha Pencipta itu adalah Allah itu sendiri? Maha Pencipta Allah itu sendiri. Ya. Jadi misalnya sifat-sifat yang mirip pada manusia itu saya kesan misalnya mendengar, kan manusia mendengar. Tapi apakah? Jadi misalnya begini, saya ambilkan contohnya dulu. Misalnya Allah itu Maha tahu. Jadi untuk apa lagi melihat kalau Maha tahu? Nah, itu pemikiran-pemikiran. Oke. Saya tanya sedikit, Bung Kalam. Apakah Anda tahu jumlah daun yang gugur seluruh dunia? Tidak usah ditanyakan seperti itu, Pak. Kan terus jawabannya. Anda tahu tidak? Ya. Pertanyaan seperti itu kan sudah ada jawabannya pada diri Bapak. Berarti tidak tahu. Apakah Allah tahu semua daun yang gugur seluruh dunia? Ya, dia tahu. Nah, artinya apa? Allah tidak tahu. Itu kan ada hadisnya itu, tidak daun-daun yang Allah jatuh satu saja itu Allah tahu. Enggak, saya kasih sedikit. Allah Maha tahu kan? Ya, Allah Maha tahu. Jadi untuk apa melihat? Maha tahu. Kan pertanyaannya itu menggelitik bagi saya. Untuk kan apa Allah melihat? Kita kebahas tadi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada serupa. Ya, artinya Maha tahu dengan tahu beda kan? Bagaimana pertanyaan, Pak? Maha tahu dengan tahu beda kan? Ya beda, karena yang satunya pakai maha, yang lainnya tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Maha melihat. Apakah Anda mampu melihat surga dan neraka? Bagi saya Allah itu tidak perlu maha melihat lagi karena beliau sudah maha tahu. Tidak perlu lagi mendengar. Bisa kira-kira. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaik. Ampun ya Allah. Jadi kalau Bapak itu memahami Allah itu banyak sifat-sifatnya. Iya, itu yang saya pahami. Idrus Ramli sekarang ini sifat itu sampai 50 sekarang. Ada bukunya itu. Kalau jangan bawa Idrus Ramli, Pak, dia guru saya. Oh ya. Betulkah itu ada anunya sifat 50? Karena saya dengar dari videonya sendiri. Idrus Ramli sendiri bukunya saya punya itu, Pak. Ya. Sifat 50 kan? Iya. Ya, sifat 50. Jenengan minta berapa? 100? Enggak. Maksud saya itu sudah ada perbedaan dengan Imam Asy'ari yang hanya 20. Aduh, tahulah Pak, terserah jenengan Pak. Ya. Jadi saya mengapresiasi ilmunya. Jenengan baca di mana itu? Imam Asy'ari bilang 20 itu, coba ditampilin datanya Pak. Itu kan pelajaran SD. Kalau kita belajar waktu di SD itu langsung. Enggak ada. SD mana itu? Imam Asy'ari udah bilang 20 loh. Ngadi Bapak ini. Pelajaran dasar itu di sekolah-sekolah. Iya memang pelajaran dasar, tapi bukan dari Imam Asy'ari 20 itu loh. Iya bukan lagi dari guru-guru agama lagi itu. Loh, kita kalau berbicara Imam Asy'ari, ambil kitab Imam Asy'ari. 1, Al-Ibanah, An-Usulud Diyanah. 2, Risalatu Ahli Tsager. 3, apa? Kitab apa itu yang bilang 20? Ya pada umumnya orang menjelaskan di YouTube ini sifat 20 atau bukan saja di YouTube, di ceramah-ceramah kalau kita undang itu. Dapat ilmunya di YouTube, bukan di kitab Imam Asy'ari. Jadi sekolah agama. Oh, sekolah agama. Oh ya wes, enggak apa-apa wes, monggo. Sudah jam 12 lewat. Barangkali tidak ada lagi masalah yang perlu dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kalam. Oh, masih ada yang ya silakan Pak. Mau nanya satu aja Pak Kalam. Kira-kira nanti kalau Pak Kalam mati, kenangan terindah Pak Kalam di dunia itu apa Pak? Kenangan terindah apa? Satu aja. Ya waktu menikah. Oh menikah ya sudah. Ya waktu menikah. Oh iya. Itu aja Pak? Iya itu aja.
Kirain waktu dibaptis. Nah, itu baptis itu kan tidak seperti itu baptis. Baptis itu kan dipercik air terus ataukah diselam. Itu baptis. Oh, jadi kenangan terindah selama di dunia ketika Bapak mati nanti adalah menikah, Pak ya? Saat menikah ya? Iya, itu yang, tapi sepertinya sekarang saya jarang ingat. Saya jarang ingat sekarang. Kan sudah tua kan. Bagaimana, kita akhir saja? Siapa Ya tadi? udah Siapa gini tadi? aja. Pak Ibnu Kalam istirahat saja. Iya. Terus renungkan apa yang dibicarakan ini. Ya mudah-mudahan nanti dapat mengambil dan menjadi wasilah jadi kesembuhan dari penyakit Pak Ibnu Kalam. Gitu aja. Ya, amin Pak, amin. Belum Ibnu Kalam pergi. Izinkan saya memohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenaan, karena kasih sayangku sama Ibnu Kalam itu karena saya masih menganggap saudara seiman. Tapi ya aja nanti pancaji Yesus kasih pengelah ta'ala tadampengi karena raja. Tidak pernah Pak saya mengatakan Yesus itu Allah itu sendiri. Itu kan dilarang di dalam Al-Quran. Nah, cocok nih ngomong tuh. Kita ada banyak meraja, ajat tapi kok irumaran rasa ki. Itu nuki matu kesod mundrita pengelah ta'ala. Saya tahu anunya itu Pak, saya tahu ayatnya. Laqad kafara allazi qalu innallaha Isa bin Maryam. Nah, oke, pekur kapan? Orang yang mengatakan, makanya saya masuk Kristen, saya kritik itu Henry Tandiansa. Karena Henry Tandiansa itu memahami Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Saya berdebat dengan Henry Tandiansa. Oke, siap. Tapi tadam enggak, siapa tadi yang buka? Silakan, saya serahkan, kembalikan. Oh baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya ya, terima kasih Pak Ibnu Kalam ya untuk ya, saya juga waktunya. mau ada kata-kata saya Pak yang tidak berkenan di hati. Ya siap. Untuk itu ya kita memang ini saling memaafkan lah.